Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'awna nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, moved our mind so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Ya Allah, hari ini, detik ini dan di sini, kami semua yang hadir melaksanakan solat Jumat sebagai bukti bahwa kami lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada mencintai kekayaan, kekuasaan, and so on dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman,
Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi mengetahui. Sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema besar, yaitu membangun generasi yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara otomatis kalau kita mencintai Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Pembahasan kita ini merujuk pada surat Al-Maidah yang tadi dibacakan ayat 54. Kemudian Al-Baqarah ayat 6 dan 7, Ali Imran ayat 76, Ali Imran ayat 133, 134. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, may yartada minkum, barang siapa di antara kamu ada yang murtad dari agamanya, kembali kepada kekafiran. Kalau bahasa perilakunya itu, tokoh-tokoh hari ini banyak yang tergoda oleh rampasan perang, ghanimah, sehingga membelot dari kebenaran kepada kejahatan. Saya menyaksikan betapa saya hormat dan salutnya kepada tokoh tertentu pada saat ini tergelincir, tergoda pada uang-uang sejukan. Mudah-mudahan tidak terjadi lebih banyak lagi. Jadi kafir itu bisa perilaku, bisa sebagai harfiah. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah menjelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, apakah engkau beri peringatan atau tidak, maka tetap saja mereka tidak beriman. Ini definisi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita berKTP Islam, tapi kalau kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap saja tidak beriman, maka perilaku kita, sekali lagi perilaku kita mendekati kepada kekafiran. Why? Mengapa itu terjadi pada diri seseorang? Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Jadi definisi orang kafir itu adalah dia punya telinga tapi tidak mau mendengar kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak bisa mendengar. Kemudian dia punya mata tapi matanya tertutup. Bukan tidak melihat tapi tidak mau melihat kebenaran. Penglihatan, kemudian pendengaran, hati. Khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim.
hatinya tidak mau menerima kebenaran. Itulah ciri-ciri orang kafir sebagaimana tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 yang sering kali kita baca ya. Dan kita sekarang memahami apa itu isinya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jangan khawatir wahai orang-orang yang beriman jika di antara mereka ada yang kembali kepada kekafiran di wilayah yang lain, di Eropa, di Barat, di Amerika banyak sekali berduyun-duyun masuk Islam. Kata Allah, jangan khawatir. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang cirinya yang pertama adalah dia mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Lantas kita bertanya, siapakah orang yang dicintai Allah? Mari kita lihat Ali Imran 76 kalimat terakhir. Wa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takwa. Jelas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintai orang yang bertakwa. Ali Imran 76. Mengapa Allah mencintai orang yang bertakwa? Karena dia mencintainya. Atau seseorang dicintai Allah itu karena dia sendiri yang mencintai Allah. Siapakah yang mencintai Allah? Adalah orang-orang yang bertakwa. Lantas kita bertanya, siapakah orang yang bertakwa? Kita sudah maklum. Banyak cirinya. Kalau dikunci menjadi satu kalimat adalah siapakah orang yang bertakwa itu ada Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran dijadikan pedoman hidupnya dari seluruh aspek kehidupan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Islam mengajarkan semuanya. Ada yang garis besarnya, ada yang secara detail di dalam Al-Quran. Ada garis besarnya di dalam Al-Quran, lalu secara detail dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Itu adalah Al-Quran. Bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya adalah sebagaimana termaktub di dalam surat Ali Imran lagi 133 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ayat selanjutnya menjelaskan ciri orang yang bertakwa. Beberapa ciri. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau kita rangkum intisarinya adalah orang yang takwa, orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Satu, orang-orang yang selalu berinfak
baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan kaya, maupun dalam keadaan sempit. Sesungguhnya Al-Quran dalam satu ayatnya menyatakan bahwa Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Kekayaan dan kecukupan. Bagaimana mungkin seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dicintai oleh orang lain? Ternyata yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan betapa kita menghormati, menghargai, menyenangi orang yang selalu menginfakkan sebagian hartanya. Islam mengajarkan dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan kere. Bagaimana itu nilai-nilai Islam? Begitu luhurnya. Islam tidak mengajarkan tangan di bawah, tapi tangan di atas. Nanti di dalam kesempatan yang selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan pendapatan supaya infak kita itu semakin besar. Kemudian selanjutnya, ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, mengendalikan kemarahannya, mengendalikan. Dalam sebuah tafsir, pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat, kita boleh marah, tapi terkendali. Tidak boleh misalnya keluar nama-nama binatang yang disematkan kepada orang yang dimarahinya. Bagaimana orang tidak mencintai orang yang bertakwa ketika orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Selanjutnya, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Berat. Mengapa kita diajarkan oleh Islam? Islam mengajarkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menemukan makna dalam sebuah peristiwa yang menimpa diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Pasti Allah memberikan hikmah di balik peristiwa yang terjadi pada diri kita. Kemudian selanjutnya, ini yang paling berat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciri orang yang bertakwa adalah berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek terhadap dirinya. Dan ini perlu dilatih. Rasulullah SAW setiap lewat suatu tempat pasar, dia ditaburi oleh kotoran binatang oleh seseorang. Lalu pada suatu saat orang tersebut sakit, ditengok oleh Nabi, kemudian disuapin. Lalu tanya pada orang lain, siapa itu katanya? Itu yang kau taburi setiap dia lewat dengan kotoran binatang. Lalu secara spontan dia berikrarkan diri masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana supaya ciri orang yang bertakwa itu ada di dalam diri kita. Ini pertanyaan pamungkas. Lebih hebat kalau kita bersama orang lain, Pak. Membangun ciri khas ketakwaan di dalam diri kita. Saya menganjurkan harus dimulai dengan bagaimana kita memperbaiki baca Quran. Data berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran, yang rektornya pernah orang Arjawinangun, Profesor Doktor. 60% umat Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Quran dengan benar dan enak didengar baru 33%. Baru 3%.
Kemudian 37% itu variasi. Terbata-bata, belum sempurna. Data itu hasil penelitian, mungkin berubah. Yang penting action kita, gerakan kita. Jika kita termasuk orang yang 3%, maka ajari orang yang kelompok 37%. Jika kita termasuk yang 37%, kita ajari orang yang 60%, yang sama sekali buta huruf. Jika kita termasuk orang yang 60%, mari kita buka hati kita, keluar dari zona nyaman. Jangan punya pikiran, Pak, saya sih tidak suka ngimamin, makmum saja. Jangan. Ciptakan kebutuhan kita. Apa caranya? Kita rekam. Ya, atau kalau tidak sama sekali ya belajar. Langsung. Kalau sudah ada sedikit-sedikit ya direkam lalu disampaikan kepada ahlinya. Ini sudah berapa persen kebenaran saya dalam membaca Al-Quran. Ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu sekalian. Karena menurut Ustadz Nababan, umat Islam di Indonesia itu banyaknya Islam turunan. Apa itu Islam turunan? Saya sering menyampaikan di sini, kalau kita mengendarai kendaraan, jalannya itu naik, apa yang diinjak? Gas. Terus gas. Tidak mungkin itu rem ya. Gas. Artinya apa? Islam tanjakan adalah Islam yang senantiasa membuat target-target kebiasaan, target kebisaan di dalam berislam. Maksudnya apa? 1 tahun saya targetkan bisa baca Quran dengan benar. 1 tahun lagi saya bisa bahasa Arab. Misalnya, 1 tahun lagi saya bisa puasa Daud. Terus ya. Nah, ini berbeda dengan Islam turunan. Kata Ustaz Nababan, dia ditanya sama umatnya itu. Islam turunan itu seperti kita mengendarai mobil, jalannya turun, yang diinjak rem. Nanti lagi engkau maning. Belajar bahasa Quran nanti nunggu pensiun. Tahu-tahu belum pensiun sudah meninggal. Sekali lagi yang terakhir, mari kita buka hati kita untuk melawan diri kita dari kemalasan untuk memperbaiki baca Quran. Kita harus konsisten terhadap diri kita bahwa kita ini masuk Islam. Saya juga jauh dari kesempurnaan, tapi saya terus belajar. Belajar dan belajar. Yang penting belajarnya. Bisa atau tidaknya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai sejauh mana kita belajar dengan cara yang benar. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habi minas solihin, Rabbi habi minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Luruskan dan rapatkan barisannya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw atana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.